Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 11 ayat 21. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Marjaya situtumaho Korasim, marjaya madohot ho ale Betsaida, sugari dihalak tirus dohot Sidon, di bait tanda ho mangan nanibayan di tonga-tonga munu, ma pola mar kuntodo halahi marsak, marsibayan si rabun tu pamatang nabe, patari dahon nadung muba rohani alahi sian akadosana. Dalam bahasa Indonesia, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalimat celakalah digunakan Yesus untuk mengetuk kota Korazim dan kota Betsaida. Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana kota Korazim, tidak banyak cerita di dalam Alkitab yang menceritakan hal itu. Namun apabila kita pergi ke situs di mana kota itu diperkirakan sebagai kota Korazim, saat ini hanyalah tinggal puing-puing di mana ada batu hitam dan mengelilingi sebagai tempat persembahan ataupun ibadah yang dianggap sebagai bait suci pada saat itu. Kemudian dengan Betsaida ada beberapa cerita di Alkitab. Yang paling besar adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dan dengan 2 ikan dan 5 roti, sisa 12 keranjang. Kisah ini sebenarnya begitu besar, dan hal itu sudah cukup untuk mempercayai Yesus adalah sebagai juru selamat. Namun meskipun ada kisah yang terjadi dan banyak mujizat-mujizat yang terjadi di Korazim dan juga di Betsaida yang diperkirakan di sekitar Danau Galilea itu, namun mereka tetap mengeraskan hatinya, sulit untuk melihat bahwa Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Maka Yesus mengutuk kota itu, dan sampai pada saat ini kota itu tinggal puing-puing dan bukan lagi sebagai kota, hanya sebuah bangunan-bangunan kuno yang didirikan juga di sana adalah sebagai kota yang kelihatan tidak ada aktivitas, ataupun sebuah daerah yang tidak ada aktivitas. Gairah untuk kelihatan semangat juga sangat sulit dilihat di sana. Oleh karena itu, kalimat ini sesungguhnya ayat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa mujizat dan kuasa Tuhan yang terjadi bagi kehidupan kita, janganlah untuk cepat kita lupakan. Atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan perbuat bagi kehidupan kita, janganlah cepat berlalu dari ingatan kita. Hendaknya itu akan mampu untuk menumbuhkan iman, menumbuhkan pengenalan yang lebih baik kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu. Ketika kita mengeraskan hati kita, ketika kita memalingkan hati pikiran kita kepada ilah-ilah lain, kepada dunia, ataupun kepada keinginan kita, sesungguhnya kutukanlah terjadi bagi kehidupan kita, di mana tinggal puing-puing dan tidak berharga lagi. Sebagai situs sejarah juga dilupakan dan tidak diingat orang. Oleh karena itu, kita sehendaknya dengan apa yang kita hadapi, dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita, sehendaknya akan semakin mendekatkan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita sudah mengalami berbagai hal dalam kehidupan kita, di mana Allah turut campur tangan untuk memberikan kebaikan dalam kehidupan kita,
Pasti Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan keberimanan kita sudah banyak hal yang kita alami, sudah banyak hal yang terjadi di luar dugaan dan pikiran kita, di mana Allah turut campur tangan untuk segala hal dalam kehidupan kita. Hendaknya itu akan menumbuhkan iman, mendekatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, dan menjadikan kita semakin mengenal Yesus secara baik dan benar. Apabila itu kita lakukan, yang pasti puing-puing itu tidak akan terjadi. Kita akan menjadi tinggal puing-puing, ataupun hanya sebagai simbolis belaka, sebagai orang percaya. Ketika kita hanya merasakan, melihat dan mengakui kemuliaan Tuhan, namun menggersangkan hati kita untuk mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman ini mengingatkan kita, ketika kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, mari tetap orientasi berpikir, orientasi beriman, dan kehidupan kita secara total kita berikan kepada Tuhan Yesus Juru Selamat itu, sehingga kita diubahkan, kita semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan, semakin merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin banyak hal yang menjadikan kita sulit mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa saja pergumulan sehari-hari, bisa saja keadaan di sekitar kita yang memprihatinkan kita. Namun firman ini mengingatkan kita, jangan keraskan hatimu. Lihatlah apa yang sudah Tuhan perbuat, melebihi daripada persoalan yang ada bagi kehidupan kita. Kalau kita hitung-hitung, ternyata persoalan itu adalah sedikit dibanding dengan anugerah penyelamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari tetap hidup di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan tersebut. Mari kita imani itu, kita jalani secara total, hanya berserah kepada Tuhan, sehingga kutukan ataupun yang menjadi kata celaka dalam kehidupan kita menjadi jauh. Kata berkat dan penyertaan Tuhan semakin dekat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selamat menjalani hari ini dengan penuh beriman hanya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah banyak berbuat kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar tidak mengeraskan hati, namun melembutkan hati kami melihat kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Ketika Tuhan mengatakan celaka kepada Korazim dan Betsaida, mengingatkan kami bahwa sudah banyak yang Tuhan perbuat dan sering menyangkal Tuhan di dalam proses perjalanan iman kami. Jadikan kami semakin mengakui bahwa Tuhan adalah Juru Selamat kami dan menyerahkan hidup kami secara total kepada Kristus Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sepanjang hari ini, umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam masa depan mereka, terutama di dalam segala pekerjaan, rumah tangga, dan kehidupan. Berikan sukacita yang melimpah, sehingga kami selalu merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus